Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Semoga dalam suasana sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Kali ini kita akan mengulas kembali masalah kisru nasab habaib, di mana bahwa makin kesini situasi respon ya sebagian umat Islam terhadap polemik nasab Pahlawi ini itu semakin menarik untuk dicermati, semakin menarik untuk ditelusuri. Bahwa sejak Kiai Imaduddin Usman, Gus Buat Pleret, Gus Paki, Tubagus Mogi itu terus menyampaikan apa yang menjadi temuan daripada riset-riset mereka, semakin banyak umat Islam ya, bagi dari kalangan kiai-kiai, santri-santri untuk kemudian mengambil posisi tegas menyikapi nasab Pahlawi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak dari edukasi yang dilakukan oleh Kiai Imad, Gus Buat Pleret, Gus Paki dan Tubagus Mogi ya, sebagian dari pengurus-pengurus NU itu kemudian menyatakan sikap tegasnya. Salah satunya adalah NU Solo Raya itu kemudian dengan tegas membuat sikap bahwa untuk tidak mengundang para habaib-habaib untuk hadir berceramah di kegiatan-kegiatan resmi. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan ya bagi kalangan Pahlawi ya, dan tentu ini juga bagi umat Islam sesuatu yang tidak bisa dilihat sederhana, karena siapa yang tergabung dalam kepengurusan NU di Solo Raya itu adalah para kiai-kiai, pimpinan pondok pesantren yang tentu sudah mencermati dengan utuh, mendalami, menelaah ya, mempelajari terkait dengan kisru nasab Pahlawi hingga kemudian dia bersikap. Sikap itu tentu karena berharap bahwa ini kan lagi disoal, bahwa nasab habaib ini lagi disoal. Ada orang yang mengklaim itu sebagai surat Nabi, mengaku nasabnya tersambung ya dengan sejumlah data-data yang mereka miliki, lalu kemudian itu ada orang yang melakukan penelitian dan mengatakan bahwa itu tidak tersambung ya, itu bermasalah dalam ilmu nasab, diminta tes DNA juga, mereka juga ya, tidak mau. Nah, ketika ada situasi seperti itu, ya maka harus diverifikasi ulang, harus diuji ulang, ya. Harus betul-betul dipertemukan antara yang mengklaim dengan orang yang kemudian mengatakan bahwa itu tidak tersambung. Dan sikap dari PC pengurus NU Solo Raya itu adalah sebuah sikap tegas untuk tidak masuk dalam wilayah yang itu diperdebatkan. Dan sikap ini ternyata itu terus diikuti oleh beberapa kiai di kalangan pondok pesantren, majelis taklim. Dan seperti juga kita ketahui bahwa NU Banyumas juga mengambil sikap yang sama. Dan terbaru ini kan beredar lagi sikap daripada NU TCNU Garut. Ini semua muncul dari sebuah kesadaran akan kisru nasab yang memang tidak boleh dipandang sederhana ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa sebagian daripada oknum-oknum habaib, oknum-oknum Pahlawi itu ketika berceramah, ketika berbicara selalu meninggi-ninggikan nasab mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu kadang membuat sajian-sajian cerita-cerita yang menurut kita
Wah, itu kan cerita-cerita dongeng yang disebatkan kepada para kakek-kakek mereka yang dengan asumsi bahwa itu adalah karamah para wali. Di sisi lain, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman dengan berkeliling ya di berbagai pondok pesantren, ke kalangan para kiai, majelis taklim, itu mendapat respon yang cukup besar ya. Terbentuknya Laskar Sabilillah, kemudian Laskar Wali Songo, itu bagian dari munculnya kesadaran daripada sebagian kalangan umat Islam, khususnya yang secara biologis itu adalah suriat daripada Wali Songo, itu menyikapi ya fenomena nasab Ba'lawi ini. Karena dalam berbagai informasi yang beredar yang kita lihat ya, bahwa ini memang telah menimbulkan banyak efek-efek sosial ya. Salah satunya ya selalu mengangkat kasta mereka, kemudian menganggap ya lain ya itu di bawah mereka, kemudian ada dugaan ya pengaburan sejarah, kemudian pengaburan makam para tokoh Nusantara, ulama-ulama Nusantara, yang itu seolah diarahkan mau diba'lawikan, dan itu yang sedang direspon dengan tegas oleh para ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi yang tidak mau ketika sejarah leluhur mereka juga itu dibelokkan. Dan ini sebuah pertanda bahwa ya sudah muncul kesadaran kolektif ya dari sebagian umat Islam menyikapi ya fenomena nasab Ba'lawi ini. Kita berharap bahwa ini semakin masif terjadi ya, bahwa semakin banyak muncul ulama-ulama, kiai-kiai yang mau berbicara ya dengan tegas ya terkait dengan ya polemik nasab Ba'lawi ini, dengan sejumlah tentu data-data, manuskrip yang mereka miliki, sehingga kita umat Islam ini betul-betul itu tercerahkan karena mendapatkan informasi yang benar. Nah, kejadian-kejadian seperti yang dilakukan oleh PCNU Solo Raya, Banyumas, dan Garut ini adalah sebuah sikap yang menurut kita ini menarik, dan semoga ini kemudian diikuti oleh kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, bahwa ya ada problem besar dalam nasab Ba'lawi, sehingga ketika misalnya mereka tidak diundang untuk ceramah, maka itu memang sudah sepatutnya supaya kalangan habaib ini melakukan introspeksi ke dalam diri mereka, bahwa apa yang sebenarnya yang salah, yang harus diperbaiki. Dan ini akan menjadi PR kita juga secara bersama untuk mengedukasi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi polemik nasab habaib. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.